Cara menilai kemampuan diri sendiri dalam bermain badminton. Hai guys, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ingin bahas mengenai cara kita menilai diri sendiri dalam bermain badminton. Jadi kalau kita itu melihat teman ada yang mainnya bagus, mainnya nggak bagus, atau masih pemula, nah itu kadang-kadang kita merasa kepingin tahu ya, kalau teman lain tuh nganggap kita itu kayak bagaimana ya, apakah kita itu bagus mainnya di atas rata-rata mereka atau malah yang paling buruk di antara mereka. Oke, sebelumnya ini aku kasih judul yang besar, CWK dan CWK sama saja. Itu kemarin aku ngeliat komentar di Twitter mengenai suatu konten tertentu yang pada intinya menganggap cowok dan cewek itu sama saja. Jadi terus ada yang komentar CWK dan CWK sama saja. Jadi aku pakai istilah itu atau cara penulisannya soalnya lucu. Karena orang Indonesia kan sukanya nyingkat-nyingkat ya. Kalau huruf vokalnya disingkat ya kita nggak jelas ini ngomongin cowok atau ngomongin cewek. Cowok dan cowok tulisan CWK CWK. Nah kebetulan di sini kita main juga sama-sama Lydia dan Lydia, tapi yang satunya pakai LI, yang satunya pakai LY. Dan yang pakai LI itu pasangan sama aku, sedangkan yang pakai LY pasangan sama Dito. Oke, jadi di dalam permainan badminton kita itu kan ada banyak faktor ya. Kemarin tuh waktu aku ngelihat kontennya dari groundnya Somerville, pemain dari Australia. Salah satunya dia bilang kalau kenapa kok dia itu suka sekali sama badminton, karena di dalam permainan badminton tuh banyak sekali faktor yang mempengaruhi paling enggak ranking kita atau performa kita itu ada banyak faktor. Kalau di olahraga lain mungkin misalkan ada pemain yang lebih besar badannya atau yang lebih kelihatan kekar gitu, itu pasti menang kalau misalkan adu fisik atau mungkin olahraga bela diri. Jadi kita itu melihatnya, oh itu badannya besar, pasti menangan. Sedangkan di dunia badminton itu ada pemain yang badannya besar, ada yang badannya kurus, ada yang kekar, ada yang nggak kekar. Tapi mereka itu sama-sama punya kesempatan untuk bisa memenangkan permainan. Karena ada faktor lain yang mempengaruhi performa kita. Misalkan kita berasumsi bahwa orang yang badannya besar atau mungkin berat tubuhnya itu di atas rata-rata, kita biasanya asumsi mereka nggak bisa lari cepat atau kurang lincah. Tapi kalau dia improve di bagian kayak volley atau di bagian power, itu ada kemungkinan dia bisa menang kalau memanfaatkan tubuhnya dengan baik. Misalkan ya, kalau misalkan badannya besar, smashnya keras, ya otomatis dia itu harus memanfaatkan smash-smashannya terus. Tapi kalau badannya kecil, powernya kurang, tapi larinya cepat, itu harus memanfaatin lari lari cepatnya atau mungkin refleksnya cepat. Nah itu bisa dimanfaatin dan nggak cuman kayak gitu ya. Misalkan yang badannya besar itu nggak bisa lari, terus harus nyemes-nyemes. Tapi di lain faktor dia nggak improve juga. Misalkan kayak fleksibelan badan, walaupun badannya besar tapi kan bisa fleksibel. Atau mungkin dia bisa mempelajari teknik-teknik yang lebih bagus atau mempelajari pukulan-pukulan yang lebih akurat. Nah itu kan bisa latihan ya, misalkan sama coachnya itu dikasih umpan di daerah tertentu, terus dia harus kasih atau mengembalikan di titik-titik yang disediain kayak ember gitu, untuk kasih ember di daerah lapangan lawan.
Nah, kalau dia latihannya rajin dan menyasar kepresisian, itu bakal bagus banget. Jadi yang jadi partnernya nggak perlu terlalu gendong soro-soro atau terlalu banyak cover, cukup ditaruh di depan aja atau di satu titik tapi bisa ngarahin bola kemana-mana. Nah itu kan jadi salah satu keunggulannya. Nah jadi di badminton kemarin tuh waktu aku lihat ini apa kontennya dari groundnya, dia juga ditanya oleh fansnya dia, yang lebih important atau yang lebih penting itu apa? Ini dalam skala besar ya, jadi yang lebih important itu apakah kita itu harus fitness atau secara fisik itu prima, jadi banyak latihan di hal fisik kayak lari, terus kayak stamina, itu penting nggak? Terus tentang akurasinya itu penting atau enggak? Terus power dari pukulan kita, dan kalau yang lainnya kayak strategi, terus mindset dan lain-lain tuh hal-hal yang sekunder yang semua orang sebenarnya bisa ya. Tapi yang utama, jadi sama gurunya nanti jawabnya dia dibagi dua. Jadi yang pertama ditanyai mengenai apakah kita itu harus fit, terus harus akurat mukulnya atau lebih mentingin main power. Nah, bagi groundnya itu tergantung dari orangnya, dan aku rasa itu benar karena fisik orang itu kan beda-beda ya. Antara powernya juga ke fleksibelan badan. Kalau masalah akurasi itu nanti bisa dilatih lebih banyak. Dan kemarin ada satu ungkapan yang sebenarnya aku udah tahu tapi groundnya remind bahwa orang kalau mau menguasai sesuatu itu perlu waktu 10.000 jam untuk berlatih. Dan ini sebenarnya kayak teori apa ya, nggak seberapa akurat tentang 10.000 jam, tapi rata-rata kita itu perlu 10.000 jam untuk menguasai satu hal. Jadi kalau kita itu mau nyasar latihan tentang akurasi, jadi titis-titisan pukulan, itu kita harus banyak latihan, paling nggak 10.000 jam kalau menurut teori yang itu. Tapi kalau soal fit atau enggak, itu ya kita tergantung usia juga ya. Kalau udah ada umur biasanya malas untuk latihan ini, lari-lari atau nge-gym, jadi langsung datang itu langsung main. Juga kalau tambah banyak usia kita pasti powernya bakal menurun, jadi kita harus mainnya lebih kayak ke smart play. Nah itu nanti ada hubungannya dengan strategi dan lain-lain. Sementara yang kita bisa amati itu dari, kalau kalian mau bikin kayak tabel ya, itu harus punya kayak tabel. Kira-kira aku biasanya kalau aku ngerekam gini ya, itu aku amati. Kalau aku mainnya di game itu kalah, itu aku lihat durasi dari videonya itu berapa lama. Kalau rata-rata sih game yang aku menangin biasanya sekitar cuman 20 menit. Kalau lebih dari 20 menit itu biasanya aku kalah. Berarti kan secara nggak langsung aku bisa menilai bahwa performaku atau ke fitnessan atau ke endurance ketahananku cuman main itu 20 menit per game. Kalau lebih dari itu mungkin ada yang bisa menang, tergantung lawannya juga dan tergantung ini partner juga. Tapi kalau kita mau improve, kita harus improve di bagian itu. Misalkan kalau nggak main kita harus latihan jogging atau mungkin skipping ya. Misalkan nggak mau lari-lari, tapi skipping kan lompat lari-lari di tempat gitu. Terus juga memperhatikan kayak pola makan dan mungkin ada kayak vitamin-vitamin yang perlu kita konsumsi. Nah kalau sehubungan dengan shot accuracy atau titis atau enggaknya itu tergantung dari ini sih,
Selain latihan juga, kalau menurutku tergantung dari senar. Tarian senar yang tinggi biasanya aku pakai misalkan 27 itu biasanya pukulanku lebih akurat. Terus tergantung dari shuttlecock yang kita pakai. Kemarin aku pakai yang Lion itu enak banget untuk naruh-naruh bola, padahal senarku aku pakai raket yang ditarik cuma 25, tapi masih bisa akurat pukulannya. Dan itu karena kepala dari shuttlecocknya beda. Terus berapa hari kemudian aku main di sini pakai kok shuttlecock Derek Johan, beda lagi, jadi nggak seberapa akurat. Lalu kalau dari shot power itu sehubungan dengan teknik sih. Kalau kita biasanya pukulannya nggak keras atau dikasih lob yang lob serang di belakang itu balikinnya mesti nanggung dan kita terpaksa ngasih ke kayak net terus. Nah itu karena kita tahu ya kemampuan diri kita itu nggak sekeras itu, jadinya kita ngasihin net terus, jadi pukulan kita terbatas, nanti lawan bisa tahu dan memanfaatkan hal itu. Itu hal-hal seperti itu kalian perlu bikin kayak matriksnya atau bikin tabel apa yang perlu kalian improve dan bagaimana caranya, itu kalian bisa nggak tahu lihat di Google atau tanya di chat GPT bagaimana caranya improve misalnya fitness atau improve makanan dan sebagainya. Lalu yang kedua ini dari grup yang besar itu kita bisa bikin kayak tabel lagi mengenai mengapa kita itu biasa kalah dan mengapa kita bisa menang. Itu terkait dengan mindset kita. Kalau kita dari awal merasa, wah aku kalah ini lawannya itu bagus-bagus mainnya. Terus mindset kita jadi kayak down gitu. Tapi ada juga yang kemarin tuh aku hargai ini ya. Hargai mindsetnya Dito, kemarin dia pengen partneran sama yang pelajaran atau mungkin pasti pemula, terus lawannya itu yang bagus, dan dia bilang kalau gak apa-apa settingannya atau bolonya kayak gini karena dia mau belajar. Oke, jadi ada beda mindset ya, mindset yang tadinya merasa oh ini nggak bagus, ini aku pasti kalah, dengan oh ini aku memang pasti kalah tapi aku mau belajar. Nah, itu beda mindset. Nah, mindset ini kan bisa dipakai semua orang ya, itu kan tergantung dari cara kita memandang diri kita sendiri, juga memandang permainan ini bakalan dimenangin oleh siapa. Itu semua orang bisa gitu. Terlepas dari kamu itu kemampuannya nggak setara atlet, tapi kamu kalau mikirnya itu mindsetnya kualitas atlet, paling nggak itu punya kayak semangat juangnya itu lebih bagus gitu. Dari pemula sampai yang mahir, cowok maupun cewek, itu bisa merubah mindset kita sendiri. Apa yang kita omong ke diri kita sendiri itu yang pengaruh. Lalu kalau soal strategi ya ini kita harus memang belajar teknik dan kayak formasinya. Kalau kita dikasih strategi, misalkan ada coachnya ngasih strategi ini, tapi kalau tangannya nggak bisa ngarahin ke daerah situ, ya ini hubungan sama akurasi juga. Itu juga kita nggak bisa menang. Misalkan kalau bukan ke daerah-daerah situ ya strateginya, tapi misalkan strateginya nyerang yang lemah. Nyerang yang lemah tapi yang bagus mainnya sebagai partner itu serobot-serobot. Kemarin tuh aku kan tempat nanya di postingannya orang, bagaimana caranya kita itu gendong orang kalau lawannya itu nyerang ke partner kita yang lemah terus. Tapi sama yang punya konten gak dijawab-jawab, sama penggemarnya atau followernya malah dijawab kayak gini. Jadi kalau kita itu tahu bahwa bola berikutnya bakal ke partner kita potong aja. Nah itu kan salah satu strategi ya. Jadi kalau dari lawan itu ngincer ke yang lemah,
Itu strateginya mereka kayak gitu. Kita itu counternya gimana ya? Counternya itu membalikkan keadaannya. Berarti kita kan tahu partner kita berada di mana. Oh, di kanan kita, berarti bolanya sama lawan itu mau diserong. Jadi kita langsung serobot di depan. Nah, itu eh, ilmu baru sih. Jadi mana yang important, mana yang lebih didahulukan kalian mau belajar, itu kalian susun-susun sendiri aja karena ini ada banyak ya yang kemarin dibahas sama Gronya kan, yang ditanyain sama penggemarnya dia itu kayak fitness, terus shot accuracy, shot power, mindset, dan strategi. Tapi aku rasa dalam dunia badminton ada lebih banyak dari itu. Tapi paling enggak ini kayak suatu metode aja biar kita itu bisa improve. Jadi improve itu harusnya dibikin kayak matrix. Jadi kita punya kayak datanya. Matrix itu kayak tabel ya. Jadi ada kolom sama ininya, baris. Terus kalau aku amati di permainan ini ya antara Lydia dan Dito, mereka lebih banyak ini nempatin di tempat yang kurang dikit bener. Jadi masih salah tapi kurang dikit bener. Jadi cuman beda satu langkah ke kanan, ke kiri, atau ke depan, ke belakang. Nah itu juga sama kasusnya dengan Lydia yang partneran sama aku. Jadi karena namanya sama-sama Lydia. Dan aku sendiri juga kadang-kadang ini ya karena kebiasaan. Jadi kakinya atau nempatin ruangannya itu juga nggak pas. Nah itu tapi nggak sebanyak yang Lydia sama Dito lakukan. Mungkin karena kurang pengalaman aja, karena aku biasanya udah bisa nebak kalau bola aku kasih ke sini biasanya dikembalikan kemana, jadi aku udah tahu bakal aku sodok atau smash atau tempatin kemana. Kalau Dito sebenarnya udah tahu dan dia penempatannya itu bagus, di mana ruang-ruang yang kosong yang biasanya nggak dijaga sama lawan itu tahu. Tapi kalau lawannya juga udah ready ya, lawannya kayak atlet itu udah tahu bakal ditaruh mana, terus mereka pasti udah ready untuk ini, jadi jarang kecolongan atau jarang ketipu kalau atlet karena dia tahu tempat mana yang harus dijaga. Nah kalau lawannya kayak gitu, buat Dito itu eh, penempatan-penempatannya jadi nggak berlaku. Soalnya Dito ini tekniknya terutama yang di footwork itu masih masih perlu diimprove lagi. Kalau dia ngasih kayak drop shot itu kalau ditaruh di depannya atau dikasih bola setengah itu kesulitan ngambil, soalnya posisi kakinya salah. Jadi habis mukul nggak bisa maju atau nggak bisa ke arah lainnya. Memang aku harus akui kalau gerakannya Dito untuk melakukan pukulan itu agak nggak umum. Jadi gerakannya banyak pakai poles, terus badannya kaku, seolah-olah kayak orang mau ngelob tapi ternyata di smash atau di drop shot. Nah, itu bikin kita uh, jadi bingung. Tapi kalau udah lama kita bisa mempelajari gerakannya Dito. Dan kalau sama atlet ya mereka pasti nggak akan terkecoh. Oke guys, jadi gitu aja sih tips-tips dari aku. Semoga membantu dan mari kita belajar bersama melalui channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.
Iya pakai. Nah, sama. Itu udah 15 menit.